Haleluya, amin. Yesus penyelamat kita, amin. Dia sudah selamatkan kita dari maut. Sebab itu pada sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kita, amin. Kita akan melihat kebenaran firman Allah dalam suratan Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Roma 1 ayat 18. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Puji Tuhan. Kalau saudara memperhatikan ayat ini, kebenaran ini, kalau saudara membaca ayat 18 sampai dengan 32, di sana kita akan melihat hal kebenaran yang luar biasa yang membuat kita mengerti bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bisa selamatkan kita dari murka Allah. Tetapi kalau Tuhan sudah selamatkan kita dari murka Allah, yang perlu kita lakukan, kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita harus menjauhi dosa dan kefasikan. Sudah beberapa minggu sejak bulan Januari banyak sekali kebenaran yang kita sudah dengar bersama-sama. Di dalam kebenaran menyatakan bahwa hidup manusia ini harus bergantung penuh kepada Tuhan. Harus berjalan menurut kebenaran firman. Harus punya pedoman hidup, yaitu firman Allah. Kalau saudara melihat ayat 18, firman Allah berkata demikian. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Artinya, kalau saudara memperhatikan ayat ini mengandung arti bahwa manusia itu mestinya tahu kebenaran. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita sudah banyak mendengar tentang kebenaran. Kita sudah banyak mendengar firman. Sejak dari kita percaya sampai hari ini, begitu banyak kebenaran firman yang kita sudah dengar. Yang pasti tentunya semua tahu tentang kebenaran. Tetapi keadaan manusia yang hari-hari ini, kalau saudara melihat, begitu banyak orang yang tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Mereka tidak mau melakukan kebenaran. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Mereka sengaja meniadakan kebenaran. Dan mereka mulai pakai kebenaran diri sendiri. Ini yang terjadi hari-hari ini. Artinya mereka tetap hidup di dalam dosa. Padahal saudara, mestinya kita ini sudah dilepaskan, sudah dibebaskan dari dosa, bahkan kita sudah mengerti kebenaran. Tetapi saudara, kalau saudara melihat Roma pasal pertama ayat yang ke-18 ini dijelaskan keadaan manusia yang ada. Dan saudara tahu, keadaan manusia yang ada yang Paulus lihat pada zaman itu terjadi juga pada zaman saat yang kita hidup hari-hari ini. Berapa banyak orang yang mengerti kebenaran tapi pura-pura gak tahu dengan kebenaran. Menolak kebenaran, bahkan sengaja melakukan dosa. Mereka berbuat dosa seperti mereka tidak mengerti kebenaran, padahal mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kalau saudara melihat dalam ayat ini dijelaskan keadaan manusia. Karena keadaan manusia seperti itu, maka Tuhan membiarkan dan menyerahkan manusia kepada hawa nafsu mereka. Karena mereka hidup dengan hawa nafsu. Sehingga kalau saudara melihat ayat 23, firman Allah berkata bahwa mereka menggantikan kemuliaan Allah dan yang tidak fana dengan barang-barang yang mirip
barang-barang, coba tolong ditampilkan. Mereka mengartikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 dan binatang-binatang yang menjalar. Saudara, kalau saudara melihat ayat ini, saudara di sini mengartikan bahwa kehidupan manusia itu bukan lagi seperti manusia yang Allah ciptakan. Padahal mereka sudah tahu kebenaran, tapi mereka hidup seperti binatang. Dan saudara, kalau saudara melihat kejahatan sekarang, manusia tidak lebih daripada kata-kata kasar lah binatang. Hari-hari ini saudara, mereka hidup dengan hawa nafsu dan dikuasai oleh hawa nafsu. Hari-hari ini kita harus tegas, harus benar-benar berpegang kepada firman. Kita harus beritakan kebenaran supaya semua jemaat mengerti kebenaran. Kebenaran itu nggak bisa dipermainkan. Kebenaran Tuhan itu nggak bisa berubah. Kebenaran itu tetap. Firman yang Allah sudah sampaikan ini nggak mungkin berubah. Itu akan tetap selama-lamanya. Dia tidak mungkin akan berubah karena kita, karena mengikuti keinginan kita. Bukan, tapi kita harus mengikuti keinginan firman atau keinginan Tuhan. Sebab itu kebenaran ini mutlak. Apapun siapapun saudara, kita harus mengikuti kebenaran, bukan kebenaran yang mengikuti kita. Karena ayat 32 berkata, Roma 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan hukum Allah, yaitu setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, walaupun mereka mengetahui tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Artinya, semua kita tahu bahwa setiap pelanggaran ada hukuman. Akibat daripada dosa itu murka Allah. Akibat dari dosa ini adalah kengerihan, hukuman yang mengerikan. Dan semua orang tahu. Banyak orang mengerti, bahkan kita yang ada sore ini tahu. Dan begitu banyak orang yang di luar sana tahu. Tetapi firman Allah katakan mereka tidak mau melakukan. Walaupun mereka tahu akibatnya hukuman mati. Mereka tahu bahwa akibat ini fatal, akibat mengerikan. Sebab dosa mengakibatkan murka Allah yang mengerikan. Dosa ini akibatnya ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi jemaat kita tidak bisa main-main dengan dosa. Kita nggak boleh hari-hari ini saudara anggap dosa itu remeh. Jangan saudara hidup dalam kefasikan. Jangan saudara hidup mengikuti hawa nafsu. Jangan saudara hidup mengikuti keinginan hati. Jangan saudara hidup mengikuti keinginan dosa. Tapi saudara harus hidup mengikuti keinginan hati Allah. Karena saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Allah. Itu tujuan Allah menciptakan saya dan saudara. Dosa dalam bahasa Ibrani artinya hata. Artinya gagal mencapai sasaran. Di dalam firman Allah kata hata ini ditulis 580 kali dalam perjanjian lama. Saudara, ini satu hal yang penting yang saudara harus tahu. Pada waktu Allah mengatakan dosa ini dengan kata hata ini, saudara tahu ini istilah yang sangat menyedihkan yang Allah sampaikan kepada umat Tuhan. Kenapa saudara saya katakan demikian? Ini satu hal yang sangat menyedihkan pada waktu Allah mengatakan hal ini. Kenapa? Karena Allah melihat di mana manusia sudah tidak
berjalan sesuai dengan ketetapan dan standar yang Allah tetapkan. Di mana Allah melihat bahwa manusia sudah tidak menjalankan ketetapan dan standar yang Allah sudah tentukan. Padahal kita harus berjalan sesuai dengan standar yang Allah sudah tentukan. Tapi kita melakukannya sudah di bawah standar Allah. Tidak lagi seperti standar yang Allah tentukan. Sudah di bawah. Sudah tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Tidak sesuai dengan kebenaran. Tidak sesuai dengan standar yang Allah sudah tetapkan bagi setiap manusia. Sebab itu saudara, karena Allah melihat, maka manusia sudah tidak lagi menjalankan sesuai dengan standar yang Allah sudah tentukan, tapi di bawah standar Allah. Sehingga bagi Allah satu hal yang menyedihkan. Allah sangat melihat ini, sangat sakit hatinya melihat keadaan manusia. Bukankah saudara tahu pada waktu zaman Nuh, apa yang firman Allah katakan? Pada waktu manusia melakukan kejahatan yang begitu luar biasa dalam kitab Kejadian, firman Allah katakan Allah menyesal. Karena Allah melihat standar hidup manusia tidak hidup lagi seperti standar yang Allah tentukan, tapi sudah hidup di bawah standar Allah. Di mana manusia hidup menurut keinginan mereka. Di mana manusia hidup menurut kemauan mereka. Di mana manusia hidup dengan tujuan mereka sendiri. Mereka tidak lagi hidup dengan tujuan Allah. Tapi mereka hidup dengan kemauan mereka. Dengan keinginan hati mereka. Hanya memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging mereka. Artinya mereka hidup dalam dosa dan kefasikan. Sebab itu apa yang terjadi? Allah murka pada zaman itu. Semua orang yang hidup pada zaman itu semua mati oleh arwah. Murka Allah turun atas orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat. Kenapa? Karena mereka tetap hidup dalam standar Allah. Sebab itu saudara melihat kan firman Allah katakan Nuh adalah orang yang benar. Nuh tidak bercela, takut akan Allah. Dia tidak hidup seperti orang-orang yang ada di sekitar dia pada zaman itu. Di mana kejahatan mereka begitu luar biasa. Mereka hidup dengan kemauan hati mereka. Apa yang mereka melakukan, mereka lakukan. Mereka tidak pernah berpikir tentang akibat daripada apa yang mereka lakukan. Akibat dari dosa, akibat dari kefasikan itu adalah murka Allah. Mereka sudah tidak pusing. Sebab firman Allah tadi katakan mereka tahu tentang hukuman, bahwa mereka akan mati dihukum. Tapi mereka tidak peduli. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Dan memang firman Allah sudah menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, bahwa zaman yang terjadi pada zaman Nuh akan terjadi menjelang Tuhan datang. Ini akan terjadi. Jadi jangan saudara pikir apa yang firman Allah katakan itu tidak mungkin terjadi. Akan terjadi. Tunggu waktunya. Mungkin saudara berpikir kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada waktu Allah akan memurkai, Allah akan menghukum orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Allah datang kepada Nuh dan beritahu, buat bahtera, dan Allah tetapkan ukuran-ukurannya di mana mereka harus buat bahtera. Allah sudah tetapkan dan sampai ini kepada Nuh. Karena Allah melihat Nuh adalah orang yang baik dan berkenan di mata Allah. Sehingga Allah tidak pernah menyembunyikan apa yang Allah akan lakukan pada saat itu. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara, orang benar itu di mata Tuhan spesial. Orang benar di mata Tuhan itu luar biasa. Allah tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang akan Allah lakukan di bumi ini kepada orang-orang benar.
Walaupun firman Allah katakan tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, kita orang benar tahu Yesus akan datang. Karena di dalam firman Allah sudah dijelaskan semuanya tentang kedatangan Tuhan. Dan saudara tahu, kedatangan Tuhan ini bukan satu hal yang begitu, bagi kita orang percaya ini menggembirakan. Bagi kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan firman, ini satu hal yang penuh sukacita, hari sukacita besar bagi kita. Tapi bagi orang fasik, orang yang tidak percaya, orang yang masih hidup dalam dosa, mereka hari ini adalah hari kengerian besar bagi mereka. Karena di saat itu murka Allah mereka akan terima. Setiap firman yang keluar itu pasti terjadi. Dan Allah setiap kali Allah akan lakukan sesuatu, Allah pasti beritahu. Allah kita bukan Allah yang jahat, yang melakukan sesuatu diam-diam, sembunyi-sembunyi, dengan istilah bikin surprise. Tidak. Semuanya sudah dicatat di dalam firman. Kita kan sudah belajar firman berapa minggu ini sepanjang bulan Januari. Sepanjang 2024 Januari sampai Februari. Kita sudah belajar tentang kebenaran. Dasar hidup kita adalah firman. Bagaimana kita menjalankan hidup sesuai dengan kebenaran. Pedoman kita harus firman. Alkitab itu cukup memberi petunjuk, menjawab kehidupan kita. Semua ada dalam Alkitab. Kita sudah belajar kan itu. Saya rasa bukan saat minggu-minggu yang beberapa minggu yang lalu saudara mendengar tentang kebenaran. Tapi semua kita sudah banyak mendengar kebenaran. Tapi kebenaran tentunya perlu diulang-ulang supaya kita nggak lupa. Karena manusia ini penyakitnya lupa. Penyakit pelupa itu nggak habis-habis kepada manusia. Sebab itu selalu diingatkan oleh firman supaya nggak lupa. Karena Allah itu mengasihi kita. Murka Allah akan turun di dunia ini. Dan sebelum murka Allah ini turun, Allah beritahu kepada kita supaya kita terlepas dari murka Allah itu bagaimana cara seperti apa. Tentunya percaya Yesus saudara diselamatkan. Betul kan? Semua sudah percaya Yesus dan pasti saudara selamat. Tetapi kan tentunya kita harus tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Supaya keselamatan yang Allah sudah berikan ini berulang disampaikan oleh begitu banyak hamba Tuhan. Di mana kalau saudara sudah dibenarkan, saudara tetap hidup dalam kebenaran itu. Supaya murka Allah itu tidak menimpa kita. Saudara, kita melihat Allah itu penuh dengan kasih. Allah kasihnya itu besar. Dan Allah setiap kali Allah ingin menyatakan sesuatu, Allah datang menyatakan kepada manusia bahwa Allah ingin lakukan itu, lakukan ini, lakukan. Semua Allah ditulis di dalam Alkitab. Pertama kali pada waktu Nuh akan dimusnahkan air bah dengan air, dunia dengan air. Itu terjadi kan? Dan manusia semua nggak ada yang selamat kecuali Nuh. Lalu kedua, pada waktu Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan murka Allah, dengan api yang menyala-nyala, dengan api dibakar kota itu, Allah datang kepada Lot, beritahu bahwa kota ini akan dibakar. Dan Allah beritahu dulu kepada Abraham, ponakan dari Lot, om dari Lot, bahwa Sodom akan dibakar. Dan Allah tahu di sana ada Lot. Di sana ada Lot. Walaupun waktu itu kita tahu Lot orang benar, tapi kehidupannya dia itu sudah membaur dengan orang-orang yang ada di daerah Sodom dan Gomora itu, di mana dosa mereka itu begitu luar biasa. Kalau saudara mau baca tentang kisah zaman Lot, kehidupan dosa mereka itu luar biasa. Dan dosa yang paling menonjol pada zaman Lot yaitu dosa Sodom, yaitu dosa homo dan dosa lesbian. Ini dosa yang paling menonjol pada waktu zaman Lot. Dosa yaitu dosa laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan.
lesbian dan homo. Saya nggak tahu ya kalau sudah zaman itu sudah ada orang ganti kelamin atau enggak, belum tahu. Kan zaman ini sudah canggih kan, bisa ganti. Tapi saya rasa mungkin zaman itu belum ada yang bisa ganti. Belum bisa ganti kelamin. Kalau zaman sekarang kan orang ganti kelamin kan, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Tapi zaman dulu mungkin belum ada. Tapi dosa itu sudah luar biasa ada. Itu zaman Lot. Zaman Lot berapa ribu tahun yang lalu. Dan saudara lihat, buka mata aja sekarang. Buka besar-besar mata. Jangan tutup, buka. Apa yang terjadi zaman ini? Apa yang terjadi? Saudara nggak boleh tutup mata loh zaman ini. Dosa ini lagi merajalela. Di mana-mana. Mereka lebih senang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan daripada Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Sebab itu kalau ada di sini ada homo dan lesbian, bertobat ya, bertobat. Iya betul, dan ini dosa yang sulit sekali untuk bertobat. Betul saudara, ini penyakit, ini dosa bagaikan penyakit yang sulit untuk bertobat. Betul saudara, ini perlu bayar harga untuk orang-orang yang sudah masuk, sudah terikat dengan dosa ini saudara. Mau bertobat tuh sulit. Tapi memang ada yang bertobat, ada. Tapi dia harus bayar harga. Karena godaan dosa ini saudara begitu kuat. Sebab itu saudara, walaupun saudara anggap saudara kuat, nggak mungkin, lebih baik saudara kalau laki-laki menghindar aja kalau ada sudah mulai pepet-pepet saudara. Begitu juga wanita, perempuan-perempuan. Saya kan punya suami, saya kan punya istri. Kalau sudah ada pepet-pepet lebih menghindar. Karena saudara tahu, ada sudah punya istri mengeluh kepada seorang hamba Tuhan, bukan kepada saya. Dia mengeluh curhat kepada seorang hamba Tuhan bahwa suaminya sekarang dia curiga karena sudah punya pasangan baru. Lalu hamba Tuhan ini katakan, di mana pasangan itu siapa? Perempuannya itu di mana? Lalu istrinya bilang, bukan perempuan. Jadi siapa dan? Laki-laki. Kalau malam keluar, bukan pergi sama cewek, tapi pergi sama cowok. Ini betul, ini gak bohong. Dia punya istri, punya anak. Tapi ujung-ujungnya tertarik. Dia sudah gak tertarik sama saya lagi. Dia lebih tertarik sama laki-laki. Dia kalau malam sudah bergaya telepon kayak orang laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau pacaran lebih dari cewek sama cowok. Katanya sampai geli. Parah saudara, parah. Parah, geli sekali ya. Kalau orang mungkin sudah biasa begini nggak geli, tapi bagi kami ini yang rasanya ini, rasanya kok geli, rasa mau mendengar itu aja sudah rasanya nyawa mau terjabut dari tubuh, mau keluar dari tubuh, merinding, saudara. Ada juga perempuan. Jadi saudara hati-hati dengan dosa ini. Jangan saudara, nggak mungkin, kalau saya nggak mungkin. Oh jangan. Jangan. Kita harus jaga hidup baik-baik. Harus jaga hidup kita di dalam kekudusan. Karena dosa ini yang sudah bekerja pada zaman Lot dan hari-hari ini yang terjadi saat ini. Saya ingin katakan hal ini. Dan saudara perhatikan anak-anak saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, perhatikan. Kalau sudah mulai agak lain-lain, sudah banyak berdoa. Banyak berdoa. Memang bukan dengan kekuatan kita untuk lawan itu, bukan. Kita nggak punya kekuatan, kita terbatas. Saudara harus menangis, merayap di kaki Allah. Di kaki Tuhan, mohon supaya keluarga saya dilindungi Tuhan. Saudara harus merayap, menangis. Supaya anak cucu saya dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan dari dosa-dosa yang seperti itu. Karena ini merupakan murka Allah yang besar bagi kita. Saudara jangan main-main dengan murka Allah. Sebab itu kan Allah beritahu bahwa Allah akan memusnahkan kota itu. Allah tidak pernah menyembunyikan sesuatu, dan saya percaya
Sampai hari itu begitu banyak kebenaran firman Allah yang kita sudah dengar tentang bagaimana murka Allah akan turun kepada orang-orang yang masih melakukan kefasikan. Kita sudah mendengar. Sebab itu kalau sudah mendengar akan hal ini, jangan saudara tinggal di dalam dosa. Jangan keluar. Dosa apapun itu saudara, jangan kita berpikir dosa itu kalau saudara berpikir kalau sudah melakukan homoseks atau lesbian itu baru dosa mungkin, atau bersinah atau membunuh atau mencuri kelihatan itu baru dosa. Lalu yang lain-lain itu bukan apa? Itu bukan dosa. Semua yang melanggar perintah Tuhan adalah dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi orang yang melanggar hukum Allah itu dosa. Apa hukum Allah? Kita mau tahu di mana hukum Allah itu. Saudara sudah belajar firman kan beberapa minggu. Hukum Allah kita lihat dalam Alkitab kebenaran. Di dalamnya ada hukum-hukum Allah. Saudara sudah mendengarkan beberapa minggu. Sudah firman Allah sudah sampaikan begitu banyak, begitu jelas kepada kita. Untuk kita mengerti hukum Allah, kita baca Alkitab. Di situ ada hukum-hukum Allah. Di situ adalah firman Allah, kebenaran Allah. Semua orang yang melanggar hukum Allah itu dosa. Apakah melanggar hukum Allah? Apakah cuma bersinah? Apakah cuma nonton-nonton film porno? Bapak-bapak masih ada di sini, bertobat. Ibu-ibu masih ada di sini, bertobat. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah tentang ini di kebaktian pagi. Tapi sore hari ini Tuhan ingatkan saya, karena Tuhan cinta kita semua, amin. Jangan sampai murka Allah datang pada kita, amin. Jadi kalau bapak-bapak yang masih suka begitu-begitu, lihat pelan-pelan, ngintip-ngintip sedikit satu mata. Lalu kasih lewat, baru ulang balik ke situ. Lama-lama di situ. Ih, bahaya sekali saudara. Di sini ada, bukan saya. Tapi firman Allah mengatakan saudara harus berhenti dan bertobat. Jangan main-main dengan dosa. Karena ada murka Allah di atas saudara. Siapa yang bisa menolak? Cuma orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang bisa menolak murka Allah. Karena Allah akan melindungi dia. Tapi orang yang tidak hidup dalam kebenaran, siapa yang mau melindungi dia? Gak ada. Dia gak bisa melindungi dirinya sendiri, gak bisa. Sebab itu saya mau katakan kepada semua jemaat yang ada sore ini yang bahkan sedang mengikuti secara live streaming di rumah. Mari jemaat semua kita kembali kepada firman Allah. Amin. Firman Allah harus mendasari kehidupan kita. Supaya jangan sampai murka Allah turun atas kita. Karena murka Allah ini saudara tahu adalah hal yang begitu menyakitkan bagi kita. Saudara, arti kata dosa di dalam saya sudah katakan kata tadi itu juga mengandung arti kalau pengertian etimologinya begini, tidak dapat melihat. Itu arti. Jadi dia nggak bisa melihat. Melihat apa? Melihat kebenaran. Matanya ditutup. Dia nggak bisa lihat kebenaran. Jadi yang dia lakukan setiap hari itu dosa. Karena dia nggak bisa lihat kebenaran. Lalu saudara, arti terminologinya itu mencakup banyak hal, yaitu penyimpangan moral. Itu dosa, penyimpangan moral. Jadi dosa itu adalah hal yang menyimpang, yang tidak Allah inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Padahal saudara tahu kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kita harus hidup sesuai dengan rencana Allah. Dan rencana Allah itu kemuliaan Allah. Hidup di dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Itu rencana Allah. Tapi apa? Dosa
membuat kita hilang kemuliaan Allah. Dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Dosa membuat kita menerima murka Allah. Itu dosa. Itu semua karena dosa. Sebab itu Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Semua. Kita kan sudah Adam dan Hawa berdosa, maka semua kita berdosa. Hilang kemuliaan Allah. Bahkan firman Allah katakan upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa maut, tapi karunia Allah yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi walaupun saudara, firman Allah katakan manusia sudah berdosa maka hilang kemuliaan Allah, tapi Allah itu bukan Allah yang kita kira jahat, tidak. Kalau kita berbicara murka, tentu kita membayangkan Allah itu seremnya luar biasa. Karena kalau berbicara murka, aduh seperti apa ya murka Allah? Mungkin api yang luar biasa besarnya, yang panasnya berapa kali lipat, saya nggak tahu panasnya berapa kali lipat. Lalu model seperti apa kita membayangkan itu mengerikan. Lalu kita membayangkan Allah juga seperti itu mengerikan. Padahal Allah bukan begitu. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah nggak mau kita ditimpa murka. Karena Allah nggak mau ditimpa murka, maka ada berita sukacita yang luar biasa yang saya dan saudara harus tahu. Apa? Allah mengasihi saya dan saudara. Dengan apa dia buktikan kasihnya? Dia turun ke dunia. Tujuan apa dia turun ke dunia? Dia ingin nyatakan kepada saya dan saudara bahwa dia mengasihi kita. Dia datang ke dunia untuk apa? Untuk memindahkan kita dari neraka, dari murka itu pindah ke tempat lain. Dia yang mengambil murka Allah itu menimpa dirinya. Dia ambil murka itu timpa dirinya supaya kita terhindar dari murka. Dia yang bebaskan kita dari murka Allah. Itu tujuan Allah datang ke dunia. Allah ingin bilang sama saya dan saudara sore hari ini, Allah mengasihi saya dan saudara. Jadi jangan pernah membayangkan Allah itu jahat karena Allah itu punya murka. Padahal saudara harus tahu Allah itu penuh dengan kasih. Seperti apa kasih Allah? Nggak bisa kita bayangkan kasih Allah. Kenapa nggak bisa kita bayangkan? Terlalu besar kasih Allah. Terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu lebar. Tidak ada orang yang dapat pahami kasih Allah. Saudara membayangkan aja Tuhan jadi manusia itu masuk akal di mana saudara? Tuhan harus datang mati buat saya dan saudara mencurahkan darah sampai mati, masuk akal di mana? Tuhan harus turun menjadi manusia sampai lebih rendah dari manusia, dia harus turun sampai ke dasar, sampai ke dunia orang mati untuk mengangkat saya dan saudara, untuk melepaskan kita dari murka Allah. Apakah kurang kasih Allah? Apa kurang? Ini membuktikan bahwa Allah mengasihi saudara begitu sempurna. Jadi saudara bisa membayangkan Allah itu kasih luar biasa, tapi saudara membayangkan Allah itu tidak pernah berkompromi dengan dosa. Enggak pernah. Jangan karena saudara pikir Allah itu kan kasih. Masa Allah tega menghukum kita? Masa Allah setega itu? Dia kasih. Kasihnya lembut sekali. Walaupun Allah kasih, tapi Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Allah itu tegas. Allah punya ketetapan. Allah punya firman itu tetap tidak pernah berubah. Allah itu punya kekuatan yang luar biasa. Allah itu punya wibawa. Allah itu adalah Allah yang maha adil. Dia tidak semena-mena. Kan mentang-mentang dia Allah, jadi di sembarangan. Rabrak aja sembarangan. Mau mati, mau siksa enggak. Bukan seperti itu. Dia rela siksa supaya kita enggak siksa. Dia rela mati supaya kita enggak mati.
Dia lakukan semua itu supaya untuk saya dan saudara. Itu bukti Allah mengasihi kita. Sebab itu jemaat, sore hari ini saya ingin katakan kepada saudara, mari kita hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai walaupun kita sudah percaya, jangan sampai saudara menyia-nyiakan keselamatan yang saudara sudah terima. Bagaimana cara kita terlepas dari muka Allah? Saudara percaya Yesus, saudara akan selamat, kata firman Allah. Tapi jangan tinggal di dalam dosa. Dosa itu apa? Saya sudah katakan, bukan hanya mencuri, bukan hanya membunuh, bukan hanya punya simpanan uang di bank, oh enak. Tapi simpanan yang lain di luar-luar sana. Bukan cuma itu. Saudara marah. Saudara taruh dendam. Saudara akar pahit. Saudara sombong angkuh. Saudara iri hati. Itu semua dosa. Saudara suka menjelekkan orang. Saudara suka fitnah. Saudara seringkali melakukan hal-hal yang menyakitkan hati orang lain. Itu juga dosa. Karena di dalam Tuhan gak ada dosa putih. Kalau saudara pergi ke dukun, dukun bilang lagi, oh itu dosa putih, gak apa-apa, dosa putih. Di dalam Alkitab ada dosa putih? Tulis dosa putih. Kalau dosa putih itu gak apa-apa. Dendam, dengki itu kan dosa putih. Nanti kalau bunuh anaknya sudah lehernya putus, baru itu dosa. Tapi kalau cuman marah-marah sedikit, dendam, gak mau ngomong, dia bikin sakit hati, gak mau mengampuni, gak mau ketemu, itu kan dosa putih. Gak dilihat orang kan? Siapa yang tahu hati orang? Tapi kalau bunuh orang kan semua heboh. Bukan cuma Surabaya heboh, seluruh dunia heboh. Masuk di TV, seorang ayah membunuh anak. Di lehernya digorok, masuk TV, itu orang berdosa. Lalu yang gak kelihatan itu marah, dendam, benci, gak mau mengampuni. Itu kan gak kelihatan, dia kan gak tahu. Lalu saudara anggap itu kok dosa putih? Sebentar lagi hilang. Oh bahaya saudara, itu dosa. Itu akan mendatangkan murka Allah. Saudara harus lepaskan semua itu dari hal-hal seperti itu. Karena jelas itu akan mendatangkan murka Allah. Jangan main-main dengan muka Allah. Muka Allah ini mengerikan sekali. Mengerikan murka Allah. Karena murka Allah itu adalah hukuman kekal. Hukuman yang begitu dahsyat, yang mengerikan. Yang akan diterima oleh kita. Tapi bersyukur kita pada Tuhan. Kalau Tuhan masih ingatkan kita selalu dengan kebenaran. Amin. Saudara bersyukur. Jangan saudara setiap ke gereja. Firman Allah di gereja dosa, hari-hari dosa. Mana saya nggak berdosa? Saya nggak pernah bunuh orang. Saya baik, saya suka memberi. Hari-hari firman Allah cuma dosa. Nggak pernah kayak sekali-sekali kayak bilang, saudara mau diberkati jadi kaya. Saya nggak pernah dengar di gereja itu. Gereja itu payah. Maka jemaat semua nggak diberkati di situ. Pindah aja. Ke gereja yang supaya saya diberkati. Saudara jangan seperti itu. Saudara tahu itu gak ada arti apa-apa tuh harta. Saudara nanti ketemu Tuhan, Tuhan gak lihat harta sebanyak apa yang saudara kumpul. Saudara sudah punya apa di dunia? Punya harta segudang apa? Enggak. Yang Tuhan lihat bagaimana kualitas iman kita. Sampai di mana? Apa yang kita sudah lakukan? Model seperti apa kita ini selama kita di dunia? Ini yang kita harus persiapkan di dalam, bukan di luar. Amin. Amin. Oh aminnya cuma sedikit. Amin. Aduh cuma sedikit, nggak semua. Tuhan itu baik, amin. Tuhan cinta saya dan saudara. Haleluya. Jadi kalau seandainya ada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran, terima kebenaran. Itu artinya Tuhan cinta saya. Tuhan ingin supaya saya ada di jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Amin. Bukan dengan kekuatan gagah kita untuk melakukan kebenaran. Kita perlu kekuatan Roh Kudus akan memampukan kita. Saudara dapat menjadi orang yang
seperti standar yang Allah mau. Jangan hidup di bawah standar Tuhan, jangan. Seperti yang firman Allah katakan, dosa itu artinya waktu Tuhan melihat manusia sudah hidup di bawah standar, sampai Allah menyesal. Allah melihat keadaan manusia kok seperti ini, sampai Allah mengatakan hal itu. Jangan sampai Allah sedih karena kita. Allah sedih melihat orang pada zaman Nuh. Tapi walaupun Allah sedih, Allah katakan, Nuh, beritakan kebenaran supaya mereka bertobat. Tapi kebenaran harus ditegakkan. Allah katakan murka akan turun, murka itu turun. Jadi kalau Tuhan katakan dunia ini nanti tidak akan dibakar lagi dengan api, tapi akan dihancurkan Allah. Akan dihancurkan, itu pasti terjadi. Tunggu tanggal main, amin. Kita lagi menunggu tanggal mainnya, amin. Tapi gak perlu takut kalau kita hidup dalam kebenaran. Pasti Allah akan menolong dan memberkati kita semua. Haleluya, Tuhan baik, amin.